Sri Suryana. Kedengaran nggak ya? Dengar, Bu. Dengar. Bapak Dr. Ande Sri Suryana Dwi Atmaka adalah seorang guru yang mengampu mata pelajaran keterampilan otomotif, sepeda motor, dan prakarya kewirausahaan di Man Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Jawa Tengah? Pendidikannya adalah terakhir sarjana S1 Pendidikan Fisika. Memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang otomotif sepeda motor di PGT Bandung. Pangkat sekarang adalah guru madya pembina tingkat 1, golongan 4B. Insya Allah pada tahun 2022 akan mengajukan ke 4C. Minta doa restunya semua ya, supaya bisa, dan kita juga akan mengikutinya semua. Amin. Kegemarannya menulis, melakukan penelitian dan berkarya inovatif. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan pengalaman terbaiknya berupa best practice dengan judul Rokol WAG Pacu Belajar Siswa Saat PJJ. Untuk selanjutnya, guru-guru hebat semua sudah masuk ke sini. Untuk selanjutnya berarti kita serahkan saja kepada Bapak Dr. Andes Sri Suryana Dwi Atmaka. Silahkan Bapak. Baik, bisa minta di-share anunya, Bu, PowerPoint-nya. Ini tadi saya sudah siap ke laptop, kemudian terlempar. Saya sekarang baru menggunakan handphone. Dari Pak Dwi, dari Pak Sri Suryana. Pak Sri Suryana, ya. Ini tadi saya sudah menggunakan dua perangkat, yang satu handphone, yang satu laptop. Ya, laptopnya terlempar, ini sekarang posisinya pakai handphone. Bisa di-share materinya, Bu? Oh, sebentar. Ya, di-share screen-nya. Laptopnya Sebentar, tadi malah... sebentar. Ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Materi best practice tolong dikirim ke sini. Kemana? Ke ini. Ke grup. Mau di-share. Ke grup mana? Ke Bapak ini. Mau ditampilkan. Bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapaknya? Mana ya? Ada nggak? Ada. Nih. Nah, nomor bapaknya mana? Emang nyimpen nggak? Nggak nyimpen nomornya. Nih. Iya, tapi kelempar tadi, mau di-share ulang. Atau saya masuk ulang saja? Bentar. Ini udah dikirim ulang, Pak. Ya. Udah dikirim ulang, Pak. Coba, Pak. Bentar, yang laptop saya tadi sempat terlempar ya. Kalau yang handphone tidak terlempar. Udah saya kirim lagi ke handphone. Udah ke handphone barusan. Oh, sebentar. Ini baik. Kita meetingnya Bang. Lewat handphone aja langsung. Lewat WA sebentar. Lewat WA. Oh, WA sebentar, Bu. Ya, sebentar. Enggak apa-apa, Pak. Terlempar tadi sempat WA. Langsung WA. Itu lewat WA. Oh, di WA tadi di-share lagi. Sebentar, Bu. Sebentar. Iya. Slow, Pak. Siang hari ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah best practice. Perkenalkan dulu, saya adalah Bapak Sri Suryana Dwi Atmaka, seorang guru dari Madrasah Aliyah Negeri Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Ingin memaparkan sedikit pengalaman saya tentang best practice. Yang pada kali ini akan saya ambil judul Rokol WAG,
pacu prestasi belajar saat PJJ. Supaya tidak penasaran, ROCCAL itu saya singkat dari rotasi video call. WAG adalah WhatsApp Group. PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online. Jadi ROCCAL, WAG adalah rotasi video call menggunakan WhatsApp Group secara bergu pada untuk meningkatkan atau memacu prestasi belajar siswa, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh ini. Kalau kita lihat dari abstrak yang saya tampilkan di sini, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu memaksa diri kita semua untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, mau tidak mau. Namun yang terjadi ternyata Bapak Ibu, itu jauh dari apa yang kita harapkan karena banyak sekali kendala yang dialami oleh para siswa kita. Semangat belajar mereka menjadi semakin rendah. Tugas-tugas banyak yang terlambat, tidak tepat waktu dalam pembelajaran dan sebagainya. Ini juga dirasakan di Madrasah Aliyah Negeri Temanggung yang ketika itu saya mencoba untuk menggali pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu prakarya pada kelas 10 program IPS dan 10 program agama. Nah, saya sudah melakukan demikian rupa menggunakan video conference, namun rupanya macet, ya, tidak sesuai yang kita harapkan. Maka saya mencoba menggali kira-kira apa ya yang paling mudah dan murah diterapkan pada pembelajaran itu. Ternyata ketemulah metode solusi menggunakan WhatsApp Group seperti ini. Nah, tentu saja Bapak Ibu, penulisan makalah ini itu ada yang melatar belakangi apa? Ya tentu saja dari terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, berkembang juga di Indonesia. Untuk itu Bapak Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 ya tahun 2020 bahwa di Indonesia telah terjadi bahaya virus corona. Nah, ini harus diputus mata rantainya, maka muncullah beberapa surat edaran, keputusan menteri dan sebagainya itu sehingga dikenalah kerja dari rumah atau work from home dan kerja dari kantor atau work from office. Ini tentu saja memaksa diri kita harus menggerakkan kita harus menyesuaikan diri supaya bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau online. Mulanya ya memang kita bertatih-tatih dengan berbagai macam kesulitan. Media apa yang harus digunakan? Ya, ada yang menggunakan internet, ada yang menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Untuk di tempat saya itu menggunakan WhatsApp karena memang akses internet cukup sulit dan harga pulsanya dipandang mahal. Nah, ini pembelajaran jarak jauh itu memang menyedihkan dan berjangka lama di tempat saya sudah lama sehingga motivasi belajar siswa menurun. Prestasinya menurun, numpuk tugasnya sering terlambat, dan sebagainya. Apakah seorang guru diam saja? Tidak diam saja. Saya juga berkeinginan mengajak mereka menggunakan video conference. Misalnya pakai Zoom, pakai Google Meet, itu sudah saya lakukan. Namun yang terjadi Bapak Ibu, 35 anak sampai 38 anak per kelas, itu yang ngikuti Zoom atau Google Meet itu cuman ya 5, 8, 10, yang lain sama sekali nggak pernah mengikuti. Nah, ini merupakan sebuah kendala. Bagaimana nantinya saya akan memberikan nilai pada mereka kalau begini? Ini sangat susah ketika itu. Maka saya mencoba menggali tetap berfokus sebagai media pembelajaran utamanya adalah menggunakan WhatsApp. Kita gali, ada apa di WhatsApp yang paling menarik dan mampu untuk digunakan mendongkrak, memacu prestasi belajar itu. Ya, nah tentu saja Bapak Ibu dari
latar belakang itu kita bisa merumuskan ada dua. Yang pertama tentunya apa saja yang bisa mempengaruhi siswa itu prestasinya menjadi menurun. Kemudian bagaimana kita akan menggunakan media itu seefektif mungkin, semudah mungkin supaya bisa meningkatkan prestasi belajar. Nah, senada dengan itu, maka tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama tentu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat, mempengaruhi prestasi belajar siswa itu rendah dan juga mencari solusinya. Yang kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, metode-metodenya supaya pemilihan media ini bisa dilakukan dengan mudah dan bisa memacu belajar para siswa. Nah, tentu saja penulisan ini mempunyai manfaat baik bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah atau madrasah. Untuk siswa, manfaatnya diantaranya adalah bisa bisa membantu beban akses internet. Nah, dengan WhatsApp kan lebih murah dan mudah. Ini sebuah terobosan baru ya. Kemudian siswa juga bisa terpacu belajarnya, bisa semakin bergairah belajarnya karena memang termotivasi mendapatkan perhatian dari guru secara langsung. Tentu saja nanti kalau kita perhatikan, kita tekuni betul-betul, maka siswa akan semakin termotivasi dalam belajar, rasa kangen mereka terhadap gurunya, terhadap siswa-siswa yang lain juga sedikit terobati. Kemudian untuk bagi guru itu sendiri, penulisan ini sangat besar, yaitu misalnya kita akan terbantu oleh penyampaian BAG yang lebih efektif. Ya, kita mengefektifkan penggunaan WhatsApp group itu. Kemudian untuk menyampaikan pembelajaran yang lebih mudah ya dan sederhana, kita banding mudah dan sederhana untuk dipahami oleh para siswa. Yang kemudian berikutnya adalah guru bisa memperoleh nilai. Nah, dengan banyaknya tugas-tugas yang menumpuk, aktivitas yang menumpuk dikumpulkan pada grup WhatsApp, otomatis guru nanti bisa melakukan penilaian. Kalau tidak ada yang ikut pelajaran, bagaimana nilai akan bisa jadi itu ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian guru dapat memanfaatkan ini ya untuk membimbing para siswa, ya, untuk memotivasi pembelajaran para siswa. Ini penting sekali penggunaan WhatsApp group itu. Sedangkan untuk manfaat bagi sekolah atau madrasah, karya tulis ini sudah saya kumpulkan, kita dokumentasikan di perpustakaan Mantemanggung untuk menambah kekayaan atau khasanah literasi. Dengan tujuan tidak hanya disimpan, melainkan juga dibaca-baca oleh Bapak dan Ibu guru yang lain, biar mereka juga mempunyai kreativitas, inovasi, mencari sesuatu yang sederhana untuk memajukan mutu pembelajaran. Kalau pembelajaran bermutu, maka berdampak pula madrasah kita juga akan semakin meningkat kualitasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan langkah yang saya lakukan ini itu alhamdulillah ada yang seirama dengan langkah saya itu, yaitu dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aziz
pada sebuah jurnal pada tahun 2020, ia meneliti mahasiswa. Ternyata dengan memanfaatkan WhatsApp Group, itu pembelajaran mereka meningkat, menjadi semakin efektif. Itu menurut Nurul Aji. Nah, di sisi lain, Dwi Ratnasari telah mempublikasikan pada sebuah koran Jawa Pos tertanggal 26 Agustus 2020, ia juga menulis artikel tentang penggunaan video call yang terbukti efektif ya, untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggrisnya di bidang perkenalan atau introduction self. Seperti itu. Jadi sama. Jadi saya mendapatkan dukungan dari penelitian dan artikel tersebut. Akan saya lanjutkan. Nah, kemudian ini dilaksanakan di mana? Karena saya guru Madrasah Aliyah Negeri Temanggung, maka tentu saya lakukan di sekolahan saya sendiri. Di mana Temanggung terletak di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 184, desanya Keuangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Yang ketika itu saya lakukan di masa pandemi. Namun data-data untuk membuktikan meningkat atau menurunnya itu saya lakukan pada masa semester genap tahun 2020-2021. Ya, saya ambil dengan data dari kelas 10 IPS, IIS, dan 10 keagamaan pada mata pelajaran prakarya. Tentu saja saya tetap berpacu pembelajaran online atau PJJ ketika masa itu dengan memanfaatkan media utamanya adalah WhatsApp Group. Nah, ini bukti Bapak Ibu, bukti yang saya lakukan. Ya, saya melakukan seperti ini. Nah, memang ada yang terkoneksi 2 anak, saya layani. Saya koneksi 3 anak, tersambung 3 anak, saya layani. 5 anak pun saya layani. Yang penting, meskipun secara bergu, sedikit kelompok secara telaten, nanti akan memotivasi mereka. Di manakah ketika itu saya mengumpulkan tugas-tugas bagi mereka? Tetap berkonsentrasi di WhatsApp Group. Karena dulu kalau menggunakan link Google Form misalnya, wah malah nggak pada ngumpulin ya, menggunakan e-learning juga nggak ngumpulin, wah payah sekali. Maka saya berkonsentrasi kalau begitu coba tetap pakai WhatsApp. Ternyata penggunaan WhatsApp ini masih ampuh. Saya gunakan terus ya, semua kegiatan mereka, misalnya membuat karya, tak suruh dikumpulkan di grup. Ulangan pun kalau perlu saya kumpulkan lewat grup. Ya, tugas buku catatan saya kumpulkan di grup seperti itu. Ini bukti saya telah melakukan kegiatan tersebut dan aktivitas mereka saya rekam, saya dokumentasi pada WhatsApp Group tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah meningkat? Apa buktinya? Saya sebetulnya ada IPS dan agama ya. Namun kali ini untuk mempersingkat waktu, saya akan menyogohkan yang untuk agama saja, 10 agama. Kita lihat di sini dari segi motivasi terlihat bahwa acuannya gini, jika anak mengumpulkan tugas saya itu dalam waktu minggu itu, maka saya anggap sebagai pekerjaan yang cepat. Gitu. Kalau minggu kedua, maka saya anggap kecepatannya sedang. Nah, kalau ketiga, keempat, dan seterusnya, maka saya anggap mereka lambat dalam mengerjakan. Jadi, ini saya karang sendiri, ini motivasi itu saya membuat ancar-ancar sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya belum melakukan video call terhadap kelompok belajar mereka, ya secara beregu, kita lihat di sini motivasi
mengumpulkan tugas tepat waktu pada minggu pertama, yang cepat hanya berapa ini? 17,9%. Setelah menggunakan WhatsApp Group, kita lihat yang bawah, yang cepat naik ya menjadi 28,2%. Naik. Sekarang yang sedang tadinya 38,4%. Setelah menggunakan WhatsApp Group, kita telepon bersama-sama bergu, itu menjadi 68,9%. Naik. Nah, kita lihat yang terakhir ini. Bagaimana untuk yang terlambat? Ini menarik ya. Yang terlambat ketika belum menggunakan video call bergu pada WhatsApp, itu yang terlambat ada 34,6%. Kalau sudah menggunakan WhatsApp Group dengan telepon bersama gimana? Yang terlambat hanya 12,8%, menjadi turun. Namun ada juga yang terlambat, memang ada namanya anak manusia, namun turun. Ya, Bapak Ibu, lalu gimana untuk nilai praktek mereka? Kita lihat, atau psikomotorik mereka. Kita lihat di sini, ternyata yang jumlah yang tuntas, nah, yang tuntas ketika belum menggunakan WAG dan sesudah WAG, kita bisa bandingkan, yaitu berapa itu? Nah, bisa lihat ya Bapak Ibu, jelas akan semakin meningkat ketika menggunakan WAG. Perhatikan angka-angka itu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang ulangannya. Ini biasanya kan sukanya kan ulangan ini bagaimana? Coba ini kan enggak. Nih lihat. Ini adalah nilai ulangan hariannya. Ketika belum menggunakan WhatsApp Group, nilai rata-ratanya adalah itu 68,1. Sesudah menggunakan WhatsApp Group, nilai rata-ratanya 79,0. Yang tuntas itu tadinya 23, sekarang menjadi 39. Kalau diprosentasekan tampak sekali ya, yang tadinya yang tuntas itu ada berapa itu? 58,9%. Sedikit toh? Ya 60% sedikit. Yang 40% enggak tuntas. Nah, setelah kita bina, kita bimbing dengan motivasi, dengan telepon WhatsApp Group bersama, mereka akhirnya tuntas 100%. Ini bukti bahwa penggunaan media sederhana itu bisa meningkatkan, bisa memacu gairah motivasi belajar mereka. Nah, lalu bagaimana cara melakukan video call bersama menggunakan WhatsApp Group itu? Sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu sudah melakukan hal ini. Namun demikian tetap akan saya ulas. Bagaimana caranya? Jelas kita sebagai guru membuka aplikasi WhatsApp pada bagian WhatsApp Group. Ya, setelah itu di situ dilihat ada tanda telepon dan tanda plus. Nah, kita klik saja. Setelah itu ada nama-nama kontak. Ya, dipilih. Atau saya langsung scroll dulu biar ada gambaran. Nah, di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa ketika kita tanda ikon bergambar plus, kita sentuh, lalu muncul yang gambar tengah itu nama-nama yang akan kita panggil. Setelah itu kita pilih saja, dan gambar yang ketiga itu kita bisa memilih mau yang panggilan bergambar atau video call, atau yang panggilan suara biasa saja. Nah, kalau saya suka yang menggunakan yang bergambar ini. Gitu ya Bapak Ibu, mudah sekali. Nanti bisa dipraktekkan. Namun, kita harus tahu bahwa kita jangan lupa untuk memberikan nomor pada grup kita. Anak-anak itu diberi nama dulu. 08 sekian-sekian diganti Joko, Siti, atau siapa, itu diberi. Kalau nggak diberi nanti tidak bisa ditelepon bersama.
kita lakukan, ya, kita lakukan terus setelah terkoneksi kita melakukan komunikasi, berbicara bersama-sama. Kalau sudah cukup kita tutup, lalu kita lanjutkan ke kelompok berikutnya hingga mereka bisa terlayani sempurna. Pertanyaannya, apakah semuanya bisa di video call? Memang ada yang bisa dan memang ada yang tidak bisa. Ya, seperti ini. Lanjutkan. Nah, sekarang ada sebuah tips agar pelaksanaan ini menjadi lebih sukses. Yaitu yang pertama tentu Bapak Ibu memberikan nama dulu ya tadi, nama pada nomor kontaknya. Kemudian sebentar ini kok malah tertutup ya. Nah, setelah itu kita berikan motivasi, diberi motivasi. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau saya memberikan materi pada mereka, itu 1 hari atau 2 hari sebelum jadwal. Kita berikan share dulu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar para siswa itu berkesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu. Gitu. Nah, pas jadwal, kita baru lakukan panggilan itu. Namun jangan langsung diberikan panggilan, nanti nggak siap. Caranya kita ingatkan pada anak-anak, para siswa, nanti Pak Guru akan memberikan panggilan ya, kamu standby seperti itu. Nah, dengan demikian ketika kita panggil, mereka sebagian besar akan menerima panggilan tersebut. Nah, kalau sesudah itu tentu kita mempunyai kewajiban untuk mengajar, memotivasi, dan sebagainya. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa penggunaan video call bergu itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bisa melihat wajah. Guru melihat wajah anak. Murid melihat wajah guru. Murid juga siswa juga melihat wajah temannya siswa. Nah, ini sekedar melepas kerinduan, lumayan. Kemudian berikutnya yaitu untuk menunjukkan keaktifan mereka. Nah, jangan-jangan ketika kita telepon mereka sedang mancing atau sedang tidur atau bekerja di pabrik, bisa jadi loh Bapak Ibu, atau masih tidur ya, atau memang dia standby ya, standby mengangkat betul-betul, ini bisa jadi. Kemudian untuk menampilkan karyanya, ya, produk-produknya itu ditampilkan di video. Kalau cuman menggunakan foto biasa, biasanya mereka ya wis pinter anak-anak itu, nanti bisa screenshot dari Google kirimkan. Nah, kalau kita telepon, mana Mas, mana Mbak, ini Pak kerjaan saya, bisa, berarti dia memang berkarya, meskipun mungkin tidak begitu bagus, yang penting berkarya. Kemudian menampilkan buku catatan. Bapak Ibu, hati-hati ketika online ini banyak sekali siswa yang tidak mencatat di buku catatan, hanya mengandalkan memori handphone. Maka dengan mereka mencatat, saya yakin ilmu mereka pasti akan semakin membekas. Itu prinsip saya. Kemudian kita bisa membimbing, memotivasi. Ini penting, membimbing, memotivasi. Sekaligus kita bisa menjawab beberapa keluhan atau pertanyaan yang dirasakan oleh para siswa itu. Nah, dengan penggunaan video call yang efektif, maka semuanya akan terpacu. Baik motivasi belajar mereka terpacu naik. Baik itu psikomotorik keterampilan mereka, membuat praktek juga terpacu naik. Apalagi hasil ulangan harian mereka pun akan terpacu naik. Nah, untuk itu dari pengalaman ini saya memohon tindak lanjut baik dari diri saya maupun dari Bapak Ibu bahwa sesungguhnya penggunaan WhatsApp Group ini masih relevan kok. Masih relevan jika diterapkan pada pembelajaran
PTM yang terbatas ini. Sebab kita tahu PTM sekarang masih terbatas, masih bergiliran, ya. Jangan-jangan akan online lagi, akan repot kalau online lagi. Maka ini bisa digunakan bagi mereka yang memang ketika itu tidak mendapatkan jatah PTM. Bisa dilakukan dengan cara video call bersama ini. Kemudian saya yakin ini bisa cocok diterapkan untuk semua jenis mata pelajaran. Untuk itu, saya yakin ini adalah sebuah kesimpulan yang baik bahwa prestasi belajar untuk siswa pada saat online atau PJJ itu akan terpacu apabila ada beberapa faktor yang saya tawarkan, yaitu pemilihan media yang murah dan mudah, ya, untuk digunakan baik bagi guru itu sendiri maupun para siswanya yang pada umumnya. Kemudian juga adanya dukungan akses internet yang stabil. Yang tak kalah penting lagi Bapak Ibu, kita harus selalu memperhatikan, ya, yang memotivasi. Kita berikan perhatian pada siswa dengan penuh motivasi. Intinya, kita tidak bosan-bosan untuk peduli. Rasa kepedulian kita terhadap peserta didik mereka adalah sesuatu keharusan. Terima kasih, demikian paparan yang bisa saya aturkan. Waktu selanjutnya saya berikan pada moderator. Terima kasih. Bu Suryani, suaranya belum masuk. Sudah? Ya, Bu. Oke. Terima kasih buat Bapak Sri Suryana yang telah memaparkan best practice-nya yang berjudul rotasi video call WhatsApp group. Ternyata luar biasa ya Ibu-Ibu. Kita akan mengaplikasinya, mencoba mengaplikasi buat anak didik kita semua. Ya Ibu-Ibu, tadi saya lupa, saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu guru ada sesi tanya jawab. Tidak memberikan tadi sesi tanya jawab bagi ibu-ibu bapak yang mau bertanya, silakan hand up atau acungkan tangan. Hanya 2 pertanyaan barangkali. Kalau ada yang bertanya atau pertanyaan langsung bisa di chat. Bapak lupa, maaf Bapak Sri Suryana, linknya belum di share, link absensi. Sudah banyak yang bertanya tadi, link absensinya belum ada. Mohon berkenan. Ya, baik. Ya, nanti saya share sebentar. Silakan. Ya, baiklah. Silakan kalau ada yang bertanya. Halo. Bu ya, Didi silakan, ya, Bu Nasiati ya. Bu Didi, Halo. silakan. Ya, halo Ya. Bu. Halo. Ya, Ya, silakan Bu. Halo. Ya, silakan. Pak mau tanya. Ya. Itu kalau video kemudian dibuat grup itu diberikan untuk semua siswa atau hanya siswa yang bermasalah? Kalau semua siswa, misalkan siswanya 2 kelas itu kan 60 siswa kan ada beberapa grup. Terus pelaksanaan video call-nya itu kapan? Kalau semua di video call kan waktunya tidak mencukupi. Bagaimana itu? Hanya dipilih yang bermasalah atau semua siswa diajak untuk video call? Terima kasih. Oke, satu apa dilanjut dijawab langsung Pak atau Saya jawab saja langsung. Oke, baiklah. Ya. Kalau terima kasih pertanyaannya. Kalau saya ya itu materinya saya kasih di
1 hari atau 2 hari sebelum ada jadwal. Kemudian ketika saya perlu memberikan video call, maka saya kasih anak-anak, besok saya akan adakan video call, tolong semua harus siap. Nah, maka saya telepon pakai video call itu secara beregu. Itu baik yang mereka yang mampu atau tidak. Lalu apakah video call itu lama? Oh, tidak lama. Mungkin sekitar 5 sampai 7 menit. Kita bagi. Seperti itu. Kita lihat bahwa pada video call WhatsApp itu bisa nyambung ya 4, 5 sampai 7 peserta yang bisa kita telepon kok. Jadi lumayan lah. Jadi kita hanya memberi fasilitasi. Kalau pakai video conference, mereka nggak mau gabung. Maka saya sebagai guru aktif, supaya anak-anak itu coba. Kalau saya yang bergerak, karena apa? Karena WhatsApp itu gratis. Kalau ke video conference nggak membayar, WhatsApp gratis. Nah, dengan kegratisannya itu mereka rata-rata menjadi bisa menjawab. Baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Jika yang tidak bermasalah, kita berikan pujian. Supaya bisa ditiru oleh anak yang bermasalah tersebut, supaya mereka bisa ikut terpacu untuk ikut-ikut mengumpulkan tugas. Seperti itu, Ibu. Oh ya, terima kasih Bapak. Itu berarti pembentukan grupnya diacak ya Pak ya? Ya, Misalkan satu grup misalkan 6 anak, seperti itu berarti diacak nggih? Diajak dan kita siapkan buku tulis, Bu, dan alat tulis supaya mereka yang belum terhubung bisa diketahui. Nanti kan berotasi itu, berputar. Jadi tidak hanya satu kali, supaya lebih tapis gitu ya, berputar. Oh iya. Terima kasih Pak Maki. Sama-sama. Karena sekolah kami sudah PTM, tapi akan tetap saya coba itu saya terapkan sehingga nanti mungkin bisa kita buat juga dengan metode atau mungkin model yang lainnya. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Ya, saya dari SMP 1 Antung Boyolali Pak. Oh, Boyolali. Boyolali ya, salam Bu. kenal Jawa Tengah juga. Oke, baiklah Ibu. Bagus sekali pertanyaannya dan jawabannya juga sangat memuaskan. Dipersilakan kepada Bapak Riza Destriandi yang mau bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu host yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya tidak bertanya sih, saya cuma memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Sri ini. Saya pikir eksprestis yang disampaikan oleh Pak Sri ini betul-betul memberikan kita wawasan sehingga kita termotivasi untuk ikut mencoba di sekolah kita. Karena memang tidak semua sekolah yang mampu untuk melayani anak didiknya dengan internet yang cukup. Paling hanya melalui ya WA grup ini saja. Nah, sepertinya solusi yang disampaikan oleh Pak Sri ini betul-betul memberikan kita suatu jalan keluar untuk bisa membimbing anak didik kita tetap melakukan proses belajar mengajar walaupun terbatas tapi dia menarik. Nah, ini yang membuat saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sri tadi. Nah, cuma memang ada kendala ya Pak Sri. Kalau kita melakukan video call, misalnya memang tidak semua anak untuk bisa kita tampilkan wajahnya. Nah, karena memang WA grup ini memang terbatas juga untuk menampilkan seluruh wajah. Kira-kira mungkin yang jadi pertanyaan saya, kira-kira kalau seandainya video call dengan WhatsApp ini tidak berfungsi, kira-kira bagaimana cara solusinya gitu Pak Sri? Terima kasih Bapak. Ya. Kalau saya ada 2 pilihan. Yang pertama pakai video call, pakai video. Kalau mereka malu, boleh kok ditutupi kameranya, silahkan ditutupi. Kayak gitu. Kalaupun itu nggak terjangkau, kita akan lakukan menggunakan
video, yang audio, yang pakai suara saja. Kita ulang. Gitu. Yang penting kita peduli. Gitu. Sudah, Pak? Pak Pak Sri? Tri? Ya. Sudah, Sudah, itu itu, tadi, ya. tadi apresiasi Bapak Riza. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang apresiasinya. bagus sekali. Dan yang kedua juga sudah Bapak jawab. Apakah masih bisa menerima pertanyaan lagi? Boleh. Oh, boleh. Lanjut. Santai ya, Pak. Saya, Bu. Bu Sri Handayani, dipersilakan, Bu. Tadi terima kasih dulu kepada Bapak Riza ya yang sudah mengapresiasi tentang best practice Bapak Sri Suryana yang luar biasa. Sekarang kita persilakan Ibu Sri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Pak, saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Oh, nggih, Pasuruan Ya. Jawa Timur Bu Srihan. Nggih, Bu Sri. Selamat Pak ya sudah menyeminarkan best practice-nya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ini yang sama dengan Pak yang tadi sampaikan, ini ada ilmu baru ya Pak ya. Belum pernah saya coba, jadi nanti ini adalah referensi yang sangat bagus yang mungkin bisa saya laksanakan di sekolah saya. Kebetulan kan kita PTM, jadi ada yang masuk sebagian, yang di daring sebagian. Nah, selama ini pengalaman saya itu masih kesulitan yang daring, sering lupa. Ketika ini anak-anak PTM yang di rumah itu lupa. Nah, mungkin dengan cara kita pembelajaran di anak-anak ini nanti HP saya saya tayangkan di situ ketika saya ngomong, mungkin anak-anak bisa terlihat Pak ya yang di daring ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, jadi ini alhamdulillah saya dapat ilmu baru, banyak. Hanya kendalanya begini Pak. Berarti saya harus menyampaikan dulu ya Pak. Berarti anak-anak nanti ketika ada jam pelajarannya Bu Sri, anak-anak harus buka video gitu Pak nggih. Betul, Bu. Jadi Iya. kalau kita pas jadwal, kok kita pas memberikan materi, ya habis waktunya nanti. Kira. Gitu ya. Ya, 1 hari, 2 hari sebelumnya di-share di grup. Ya. Anak-anak ini pelajari. Nah, ya, besok akan kita ulas seperti itu. Iya. Oh ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya Sami-sami, dapat. Bu Sri. Selama ini saya kesulitan ini, kadang lupa yang di rumah nggak tak kasih tugas begitu. Jadi Ya. dengan seperti ini mungkin sudah masukan baru. Makasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Sri Handayani. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Riza dari dari sekolah mana ya Pak? Saya dari Sumatera Barat, Ibu. dari SMA Sumatera. Negeri 1 Kecamatan Larissa Golaban, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jauh, Bu. SMA Sumatera Barat. Ya, dekat sama saya Pak. Ibu di mana? Di ujung. Di ujung Sumatera. Ya, dari Aceh Pak. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sri Handayani yang sudah melayangkan pertanyaannya, dan kita juga udah tahu dari diskusi barusan, berarti kan intinya materi itu harus di-share sehari atau 2 hari sebelum. Ya Pak ya? Biar si anak mempersiapkan semuanya. Betul. Pada saat ditelepon, si anak sudah tahu apa yang dikerjakan. Betul, Bu. Bagaimana Pak? Apa mau ditambahin? Ada yang bertanya lagi? Apa kita tutup? Tutup Pak saya, Bu ya. Oh, tutup. Ya, Nanti saya baiklah. share linknya. Kemarin link ya. Link absen dulu, Pak. ya. Absen dulu Pak. Iya, sebentar. Absen dulu. Link absen, ya. Ya. Link absennya belum. Nanti akan ditutup oleh, kita minta kesediaannya oleh Bapak Ketua IGI Tangsel, Bapak Arijal, untuk closingnya. Dan sebelum closing, kita ucapkan kepada teman-teman guru hebat semua yang sudah hadir pada acara ini, sejumlah 34 orang. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Sri Suryana bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi ilmu baru bagi kita, tambahan ilmu baru bagi kita. Dan Bapak Suryana juga akan mengajukan ke Pak C. Mudah-mudahan Allah permudahkan dan kita juga
dipermudahkan oleh Allah. Ya. Kalau nanti ada yang mau seminarkan lagi, mudah-mudahan lancar. Ya, Pak Dwi, Pak Sri, didoakan dia buat kita semua yang belum 4C, semoga menyusul. Amin. Ya, Pak, amin. Daftar hadir sudah Bu Suryani. Iya. Daftar hadir sudah di-share. Yang linknya nanti di-share sama Bapak ini, Bapak Sri Suryana, dan best practice-nya juga mungkin nanti linknya akan di-share ya Bu ya. Oh iya. Nanti langsung ke Bapak di grup di-share. Link daftar hadir sudah ada Bu? Ya. Ya, mohon diisi. Bagaimana kita tutup saja Pak? Bu Nenden? Halo? Ya Bu, saya lihat Pak itu Pak Arija udah nggak ada ya? Nggak ada. Coba di Pak apa? Pak Arijal. Pak Rizal nggak ada. Nggak ada. Ketua IGI, iya. Silakan Pak Nardi, mungkin closing dari Pak Nardi. Dengan doa dulu. Tadi Silakan. dimulai dengan surat Al-Fatihah, mungkin ya sekarang juga tutup dengan Al-Fatihah lagi. Silakan Pak Didi. Atas nama saya Suryani, mohon maaf karena banyak kekurangan daripada kelebihannya, karena ini baru pertama diminta sama Bu Nenden. Mudah-mudahan menjadi pengalaman saya ke depan. Kurang itu mungkin dari saya. Ya Pak ya. Mohon dimaafkan semua. Saya close juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak Nardi ya. Pak Sunardi silakan. Pak Sunardi silakan. Terima kasih Ibu Moderator dan Pak Sri Suryana atas presentasinya. Mungkin dari saya sebagai host hanya cukup menutup room-nya aja. Mungkin kalau sudah cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya nanti di-share Pak ya. Yes. Ya Pak Sri. Ya, Bu, Terima kasih, sekarang. ditunggu sharingnya di grup. Oke, Ya, Bu siap. Nenden. Sehat Terima selalu kasih. ya Bu Suryani, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Terima kasih Nenden. Terima kasih semuanya. Bu semua. Bu Nenden, Terima kasih Pak Sri juga. Sukses Nardi. semuanya. Sukses ya. Iya.